Cari uang di sosial media tanpa memiliki followers itu terdengar mustahil, dan banyak orang yang menyerah karena sulit dapat followers. Saya sendiri juga merasakan gimana sulitnya dapat followers atau subscriber bahkan sampai sekarang. Tapi 1 juta pertama saya di internet, 10 juta pertama saya juga, itu saya dapat tanpa punya followers. Gak ada sangkut pautnya juga sama jadi viral, jadi membangun follower dan jadi viral itu bukan jalan satu-satunya. Ada banyak cara untuk datengin traffic dan penghasilan di internet. Gimana cara kerjanya? Yang perlu dimengerti terlebih dahulu adalah search intent, karena kalau nggak ngerti, metode ini nggak akan jadi efektif. Search intent adalah maksud dari pencarian, dan ada 4 alasan utama kenapa orang melakukan pencarian. Alasan pertama adalah informasional, di mana orang melakukan pencarian untuk informasi bermanfaat, misalnya tutorial, berita, cerita, dan lain-lain. Alasan kedua adalah navigasional. Ini kayak cari alamat situs atau halaman web tertentu, terus bisa juga cari physical address seperti alamat kafe, toko, atau kantor. Lalu alasan ketiga dan keempat adalah transaksional dan commercial intent. Singkatnya kita bisa sebut sebagai buying intent. Orang yang melakukan pencarian dengan buying intent udah siap untuk beli produk, atau minimal ada niat beli. Mentarget kata kunci buying intent itu walaupun cuma ada 200 orang, tapi 200 orang tersebut udah siap untuk ngeluarin duit. Langkah-langkahnya, pertama, cari produk yang merupakan solusi untuk audiens dari niche tertentu. Dan ini nggak perlu bikin sendiri, nggak perlu modal juga, tapi kalau mau bikin sendiri juga silahkan. Nah, cuma banyak orang yang nggak suka atau menghindari jualan. Padahal pas lagi nggak punya duit, orang yang nggak suka jualan pun juga berusaha menawari barang yang dimilikinya ke teman, atau bahkan sampai pasang iklan. Jadi kenapa nggak jualan aja tiap hari? Kedua, lakukan strategi spesifik untuk mempromosikan produk tersebut di medsos tanpa terlihat jualan. Jadi ini salah satu kuncinya. Kontennya bisa dibuat cuma pakai HP doang, tapi di sini fokusnya bukan untuk jadi viral. Langkah ketiga, datangkan traffic alias pengunjung ke konten-konten kita menggunakan salah satu dari 4 metode yang akan saya jelaskan di video ini. Tapi mau dijalankan semuanya juga boleh. Nah, gimana caranya untuk milih produk yang punya potensi untuk laris dijual? Contohnya kalau kita jual skincare, faktor pertama adalah manfaat produk. Kulit lebih sehat, nggak rusak, nggak kering, nggak jerawatan, bisa juga bikin terlihat lebih muda, dan tentunya glowing. Terus ada faktor psikologis yang sangat mempengaruhi keputusan orang dalam memilih produk. Kalau dalam kasus produk skincare, biasanya ingin meningkatkan rasa percaya diri atau ingin terlihat lebih atraktif. Apakah produk yang mau kita promosikan itu diposisikan untuk memenuhi faktor-faktor psikologis tersebut? Coba aja lihat iklan, halaman produk, atau sales page-nya. Kalau diri kalian sendiri nggak tertarik, maka pembeli juga belum tentu tertarik. Faktor ketiga adalah social proof. Ini adalah review-review dari orang yang sudah beli. Kalau memang cukup bagus, maka calon pembeli juga bisa bakal lebih yakin. Dan untuk jenis produk lainnya juga sama. Contohnya iPhone, selain fitur-fitur dasar kayak kualitas kamera, performa, atau desain, faktor psikologisnya adalah status, prestige, FOMO, dan kepercayaan terhadap brand ternama. Merek memang sangat mempengaruhi, tapi jualan produk ternama itu sangat tinggi persaingannya, dan kita juga harus bersaing dengan toko-toko besar. Di langkah ini kalian pilih dulu niche, dan niche tersebut juga harus terdapat banyak produk yang dijual di internet, terus terdapat juga program afiliasi, atau ada supplier yang menawarkan dropshipping. Selain produk, cek juga apakah ada grup atau komunitas aktif yang berkaitan dengan niche tersebut, lalu cek tingkat kompetisinya. Kalau terlalu tinggi, biasanya sulit ditembus. Dan kalau semua checklist ini oke, tingkat persaingannya nggak terlalu sesak, kalian bisa pilih niche-nya. Buat yang jago bahasa Inggris juga jangan takut untuk target orang luar negeri. Cari informasinya dengan memantau percakapan di medsos, grup, atau marketplace. Dan bisa juga minta bantuan AI seperti ChatGPT untuk bikin customer avatar. Prompt yang digunakan bisa seperti ini. Dan kita bakal langsung dibuatkan customer avatar. Customer avatar adalah representasi dari customer ideal untuk produk-produk yang kita tawarkan. Jadi nanti saat cari produk dan bikin konten, kalian bisa selalu mengacu kepada customer avatar ini. Tapi tetap harus diriset lagi di medsos, grup, dan juga marketplace agar data customer avatar ini bisa lebih lengkap dan akurat. Oke, kita bahas dulu opsi untuk cari produknya. Opsi pertama adalah program afiliasi seperti Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop Affiliate. Tapi kalau mau komisinya lebih besar, bisa cari program afiliasi untuk produk digital. Kalau untuk pasar luar negeri ada ClickBank, ini bisa daftar gratis dan bisa langsung pilih produk untuk dipromosikan. Toko online dan marketplace besar seperti Etsy, Amazon, eBay itu juga ada program afiliasinya. Produk atau aplikasi yang kalian pakai pun mungkin ada program afiliasinya. Tinggal coba aja cari di Google atau dilihat di situsnya. Misalnya aplikasi Notion, ini bisa diganti dengan merek atau perusahaan lain, terus kita ikuti dengan kata affiliate program atau program afiliasi. Kalau memang ada, maka di hasil pencarian bakalan ada informasinya. Opsi kedua adalah dropshipping, cocok buat yang ingin buka toko tapi nggak punya inventory produk.
Di Shopee dan Tokopedia udah ada sistem dropship-nya, nanti kalian bisa cari informasi lebih lanjut. Terus di Indo juga ada platform dropshipping seperti Evermost yang memudahkan kita dalam mencari supplier dropshipping. Selain itu ada bimbingan kelas dan grupnya juga yang mengajarkan cara-cara berjualan. Jadi bisa lebih terbantu, dan kalau mau join, linknya ada di deskripsi. Opsi ketiga tentunya produk sendiri, bisa berupa fisik atau digital. Tapi kalau produk digital itu profitnya lebih besar, karena bikin sekali bisa dijual berkali-kali. Cuma kalau baru belajar, saya saranin pakai produk affiliate atau dropshipping dulu supaya hemat waktu. Dalam setiap menit itu terjadi jutaan pencarian yang dilakukan oleh para pengguna internet. Orang-orang yang melakukan pencarian menginginkan atau membutuhkan sesuatu yang spesifik. Nah, di saat follower atau subscriber masih dikit banget atau nol, manfaatkan pencarian yang dilakukan oleh orang-orang untuk mendatangkan traffic. Jadi apa yang mereka cari, kita sediain. Mesin pencari nomor 1 di dunia adalah Google dan nomor 2 adalah YouTube. Kabar baiknya, Google dan YouTube itu bernaung di bawah satu perusahaan, yaitu Alphabet Inc. Jadi suatu video YouTube itu bisa muncul juga di hasil pencarian Google. So di sini YouTube adalah tempat paling ideal untuk promosi melalui konten, karena kalian bisa mentarget 2 mesin pencari sekaligus. Dan untuk alternatifnya adalah TikTok. Tapi kita fokus dulu ke YouTube, nanti baru ke TikTok. Jenis konten apa aja yang harus dibuat? Konten yang dibuat bukan jenis konten viral, kalian nggak perlu mikirin hal itu. Ada 4 jenis konten yang bisa memuaskan search intent yang berbeda. Jenis konten pertama adalah review produk, ini untuk memuaskan pencarian dengan buying intent. Dan ini beberapa contoh judul-judulnya. Terus jenis konten yang kedua adalah komparasi produk. Bisa komparasi antara 2 produk berjenis sama tapi dengan merek berbeda. Dan bisa juga komparasi produk termurah dan termahal, karena di YouTube jenis konten ini sekarang lagi rame. Terus untuk jenis konten ketiga adalah konten listicle. Ini adalah tipikal konten daftar terbaik. Dan jenis konten keempat adalah informasional. Walaupun pengunjungnya belum tentu ada niat beli, tapi trafficnya bisa lebih besar. Untuk cari kata kunci informasional, lakukan riset dengan memanfaatkan fitur autocomplete di YouTube. Tapi teman-teman install dulu vidIQ. Ini bisa versi gratisnya atau yang berbayar terserah kalian. Linknya ada di deskripsi. Di box pencarian YouTube, teman-teman ketik variasi kata kunci yang berhubungan dengan niche atau produk. Terus ketik spasi. Dan di sini kita diberikan langsung saran kata kunci lainnya. Kalau pilih salah satu, terus ketik spasi lagi, maka akan diberikan saran lainnya. Teman-teman juga bisa ketik satu huruf dari A sampai Z untuk menemukan variasi kata kunci lainnya. Kalau nemu kata kunci yang mau ditarget, kita klik aja. Terus cek skor yang diberikan oleh vidIQ. Nah, kalau berwarna hijau, berarti bagus untuk ditarget. Kata kunci pencarian yang memiliki buying intent terkuat, memiliki kata kerja tindakan seperti beli, pesan, berlangganan, order, buy, atau purchase. Untuk orang yang niat beli tapi masih perlu cari tambahan informasi, di kata kuncinya bisa terdapat kata review, harga, murah, terbaik, comparison, VS, dan tentunya price atau best kalau target pengunjungnya luar negeri. Kata kunci pencarian dengan komersial atau transactional intent itu biasanya terdapat merek, diikuti dengan seri, model, atau varian spesifik. Untuk yang memilih program afiliasi, coba lebih sering promosi produk yang baru aja dirilis atau bahkan baru mau dirilis, karena persaingan di awal itu biasanya masih sedikit. Jadi di sini harus getol cari infonya ke grup, komunitas, dan follow juga akun-akun brand yang kita promosikan, termasuk influencer yang berada di niche yang kita target. Strategi ini disebut dengan nama launch jacking, alias membajak launching. Ada produk mau launching yang memenuhi faktor-faktor yang tadi saya jelasin, terus juga sesuai dengan niche target kita, buru-buru aja bikin konten promonya. Tapi kalian juga harus campur dengan konten produk-produk evergreen. 50% produk baru atau trending, 50% lagi produk evergreen. Pertama yang harus diperhatikan adalah jangan bikin konten promosi kayak iklan. Lakukan promosinya itu dengan cara soft selling dan balut konten dengan informasi bermanfaat. Karena yang dinilai algoritma mesin pencari itu adalah relevansi dan kualitas informasi. Videonya sendiri nggak harus sinematik atau profesional, editan sederhana juga nggak masalah. Orang yang lagi cari info soal produk itu butuhnya informasi yang jelas. Posisikan diri kita itu sebagai pengguna, bukan penjual. Jadi bisa lebih relate sama penonton. Kalau produknya ada kekurangan, dibahas sedikit juga nggak masalah. Untuk intronya harus pakai hook supaya penonton lebih tertarik untuk lanjutin nonton. Strateginya pernah saya bahas di video ini. Soal mau nampilin wajah atau enggak itu tergantung kalian. Bisa bikin seperti ini kalau memang ingin menampilkan visual yang lebih berkualitas, jadi ada A-roll saat tunjukin wajah, terus ada banyak B-roll serta grafik. Kalau mau yang lebih simple, bisa bikin yang seperti ini. Ini tetap harus syuting, bisa pakai kamera HP, dan nggak perlu nunjukin wajah. Tapi kalau nggak mau syuting, bisa buat video seperti yang dulu saya bikin. Ini nggak nampilin wajah, cuma stock footage, foto-foto produk, dan teks yang diiringi voice over.
Supaya bisa masuk ke hasil pencarian Google dan YouTube, kita lakukan SEO. SEO ini terbagi dua bagian, on-page SEO dan off-page SEO. Jujur aja salah satu yang bikin saya malas itu adalah off-page SEO, karena kita harus melakukan link building, jadi harus banyak situs milik orang lain yang nge-link ke konten kita. Nah tapi karena bikin kontennya di YouTube, untuk off-page SEO nggak perlu terlalu difokusin. Langkah off-page SEO ini bisa diganti dengan meningkatkan engagement, yang bentar lagi akan saya share tips-tipsnya. Kita bahas dulu on-page SEO. Di judul, pastikan ada kata kunci, merek produk atau jenis produk, dan mungkin disertai kata review, unboxing, yang ini tergantung juga dengan jenis kontennya dan kata kunci yang ditarget. Terus untuk deskripsi video, ini perlu agak panjang. Tulis dulu 1 atau 2 kalimat pendek yang relevan dengan topik utama video, terus tambahin link ke produk utama yang dipromosikan. Nah, ini contohnya, kalimat pendek di awal ini sebetulnya adalah call to action. Nah, kalau untuk call to action, penonton itu harus diajak untuk ngeklik link produk yang kita promosikan. Jangan berharap mereka bakal cari sendiri, jadi kita arahin. Setelah link, tulis lagi sekitar 2-3 paragraf. Tujuannya supaya algoritma mesin pencari paham isi video kita. Yang kalian tulis bisa ringkasan pendek dari video kalian, yang pasti harus relevan dan akurat, dan pastikan bisa dibaca oleh manusia. Jadi bukan ngejejelin banyak kata kunci di deskripsi. Itu algoritma sebetulnya nggak suka dan orang yang baca juga bingung. Ini apaan sih? Kalau video kalian durasinya 8 menit ke atas, kalian bisa tambahin chapter atau section. Tinggal tulis menit dan detiknya, terus nama chapternya itu harus deskriptif, tapi juga singkat. Teman-teman bisa masukin hashtag juga, ini cukup 3 aja yang memang relevan, nggak perlu terlalu banyak. Dan kategorinya pilih yang paling sesuai atau mendekati. Intinya mesin pencari itu ingin relevansi dan informasi detail yang bermanfaat. Untuk sebuah konten agar bisa diindeks dan masuk ke hasil pencarian Google itu butuh waktu. Jadi di sini kita harus sabar. Nggak perlu tunggu-tunggu juga, kalian fokus aja bikin konten selanjutnya. Dan setiap bikin konten, usahakan lebih baik dari sebelumnya. Nah, kendala pemula, biasanya saat bikin judul atau thumbnail menarik itu suka bingung. Tapi tenang, karena saya nemuin trik jalan pintasnya. Teman-teman cari dulu channel menengah atau besar yang sering melakukan review produk, dan ini jenis produknya nggak harus sama dengan channel kalian, tapi niche-nya itu nggak terlalu jauh juga ya. Dan di sini saya akan pakai contoh channel Gadget In. Kita cari video yang performanya di atas rata-rata channel tersebut, dan kalau kalian udah install vidIQ, biasanya suka ada indikasi seperti ini. Nah ini pastiin aja pilih video yang indikasinya bukan warna abu-abu. Contohnya yang ini bisa dibilang jenis kontennya adalah komparasi. Kita ekstrak judulnya dan buat sebagai template. Ini judulnya adalah rekomendasi HP terbaik buat Lebaran 2024. Kata HP bisa diganti dengan jenis produk yang kita promosikan. Dan kata Lebaran bisa kita ganti dengan event atau tempat yang lagi trending atau happening. Contohnya seperti ini, rekomendasi hijab terbaik buat Idul Adha 2024. Terus kalian pelajari thumbnailnya, analisa layoutnya, objek yang tampil di thumbnail, posisi dan juga pola teksnya. Nanti kalian tinggal modifikasi agar sesuai dengan konten yang kalian bikin. Teknik lainnya yang bisa meningkatkan engagement adalah intro menarik dan call to action, ini seperti yang tadi udah saya jelasin. Terus selipkan juga cerita atau pengalaman pribadi secara singkat supaya bisa lebih relate sama penonton. Berikan juga solusi praktis terhadap masalah-masalah yang biasa dihadapi penonton, dan selipkan juga sesuatu yang bisa memicu emosi penonton. Ini contohnya seperti humor, empati, kejutan, atau apapun yang menginspirasi. Metode kedua untuk mendatangkan traffic tanpa mengeluarkan biaya adalah promosi di grup atau komunitas seperti Discord, Telegram, WhatsApp, dan Facebook. Tapi untuk bisa melakukannya dengan sukses, kalian perlu memahami strategi dan etikanya dulu. Langkah pertama yang krusial adalah menemukan grup dan komunitas yang mayoritas anggotanya sesuai dengan customer avatar kalian. Cari grup di Facebook, Discord, atau platform lainnya, lalu gabung dengan grup yang memiliki anggota aktif dan interaksinya cukup tinggi. Jadi jangan yang terlalu sepi, karena di sini kita akan pinjam traffic dari grup tersebut. Setelah gabung, pahami aturan dan budaya grup tersebut. Banyak grup yang memiliki peraturan ketat mengenai promosi dan spam, jadi baca dan patuhi aturannya supaya nggak di-ban dari grup. Jadi aktif dulu sebagai anggota grup dengan berinteraksi dengan anggota grup lainnya. Ini supaya lebih dipandang juga, bantu jawab, dan berikan solusi. Lalu kalian sambil cari kesempatan untuk share konten kalian. Misalnya ada yang nanya produk spesifik, atau ada yang lagi cari solusi. Nah kalau konten kalian ada yang bisa menjawab, baru kalian share kontennya. Tapi lakukan secara halus, kasih jawaban singkat dulu biar sopan dan akrab, lalu share konten kalian. Nah untuk dapetin traffic dengan lebih cepat, teman-teman bisa lakukan metode ketiga, yaitu pasang iklan. Oke, ini memang butuh modal dan sedikit ada risiko. Pelajari dulu dasar pemasangan iklan di Google Ads, Facebook, TikTok, atau platform lainnya. Ini dari mulai targeting, placement, group tracking, dan lain-lain. Dan yang sangat penting itu adalah copywriting. Copywriting adalah seni dalam membuat konten yang didesain secara strategis untuk meningkatkan penjualan.
Terus saat promosi satu produk itu, bikin beberapa variasi iklan. Jangan cuma satu, karena kita belum tahu yang mana yang bakal berhasil dan mana yang bakal gagal. Di fase pertama, lakukan testing dulu dengan budget minimum yang diperbolehkan oleh platformnya. Jadi jangan langsung bakar duit banyak. Tes selama beberapa hari atau semingguan sambil pantau performanya. Kalau yang ternyata jelek, iklannya diberhentiin aja. Kalau yang bagus, budgetnya bisa ditambah. Dengan testing dulu, kalian bisa lebih kontrol uang kalian. Untuk yang dropshipping atau jual produk sendiri, metode yang keempat, kalau dieksekusi dengan baik, bisa datengin banyak traffic tanpa melakukan usaha yang terlalu berat, yaitu dengan menyelenggarakan program afiliasi. Kalau jualan di Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop itu udah ada built-in fitur program afiliasi. Walaupun kita harus share profit dengan affiliate, tapi kan yang gencar promosi itu adalah orang lain. Kita juga nggak harus bayar mereka duluan, karena kita cuma bayar affiliate kalau terjadi penjualan. Nah, yang penting harus kita lakukan adalah strategi dan rencana agar para affiliate itu mau daftar dan bergerak promosi. Awalnya kita yang outreach dulu, kreator-kreator yang ada di TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, dan lainnya. Jadi coba outreach ke kreator yang audiensnya nggak terlalu besar, tapi konten dan engagement-nya bagus. Dan kontak mereka satu persatu. Kalau perlu template message atau emailnya itu bisa minta ke ChatGPT. Prompt-nya kira-kira seperti ini kalian bisa modifikasi juga. Dan ini template-nya, nanti kalian tinggal ganti aja bagian-bagian yang kayak gini. Metode promosi di YouTube pakai SEO itu bisa diadaptasi ke TikTok. Apalagi di TikTok itu audiensnya lagi gemar belanja. Fitur pencarian di TikTok juga udah bagus, ada auto complete-nya. Nah, di YouTube banyak panduan cara jadi TikTok Shop affiliate tanpa minimal followers. Jadi saya nggak akan tunjukin lagi cara daftarnya karena kita di sini lebih fokus ke metode-metode promosinya. Dan sebetulnya tipe kontennya juga sama aja ya, review, komparasi, tutorial, listicle. Cuma di TikTok jauh lebih singkat dan akan lebih bagus kalau dibikin lebih menghibur. Jadi cara penyampaiannya aja yang disesuaikan. Mesin pencari yang ditarget adalah mesin pencari TikToknya itu sendiri dan juga Google karena konten TikTok juga bisa muncul di hasil pencarian Google. Nah, jadi untuk captionnya jangan terlalu pendek, harus relevan dan informatif. Pastikan juga terdapat kata kunci yang ditarget. Tambahin juga beberapa hashtag, tapi yang relevan aja sama kontennya. Nggak perlu pakai hashtag FYP atau yang nggak berkaitan. Soal gaya kontennya kalian riset dulu aja berapa gaya konten penjual atau affiliate yang sukses. Perhatikan hook atau intronya, karena ini penting supaya orang yang scroll itu berhenti di saat lihat konten kita. Pada akhirnya, kalian tetap harus mengkonversi traffic yang datang dari mesin pencari, grup, iklan, dan juga affiliate. Bukan cuma konversi penjualan, tapi juga menjadi audiens yang loyal. Membangun audiens itu bagaimanapun nantinya bisa membantu datangin traffic lebih cepat. Strategi terbaik dalam membangun audiens di internet itu adalah list building. Tapi itu adalah topik untuk di lain waktu. Nah, tapi kalau kalian mau tahu cara membangun audiens di YouTube, saya udah sering bahas. Nah, untuk tahu lebih lanjut, silahkan tonton salah satu video yang ada di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.